wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahri Rajut. Di video kali ini, saya ingin sharing ke teman-teman cara membuat tas kecil seperti ini. Jadi pinggirannya seperti ini. Tutupnya saya menggunakan magnet. Kemudian dalamnya seperti ini. Tas ini cukup untuk handphone, juga benda-benda kecil ya. Ukuran tas ini untuk alasnya, panjangnya sekitar 19 cm, kemudian lebarnya sekitar 7 cm, dan tinggi tasnya kurang lebih 18 cm. Di sini saya menggunakan benang nilon peniti, jadi ada dua warna. Saya menggunakan warna coklat tua dan coklat muda. Kemudian saya menggunakan hakpen nomor 4. Ini kita membuat motif yang mudah ya, hanya menggunakan single crochet dan double crochet. Kita langsung ke cara pembuatannya. Kita ambil benang warna pertama atau benang A. Kita buat simpul atau slip knot. Saya menggunakan hakpen nomor 4. Kita buat rantai sebanyak 50. Ini saya sudah membuat 50 rantai. Kemudian kita mulai di rantai yang kedua. Kita ambil bagian belakangnya. Kita membuat single crochet. Kemudian kita ke lubang berikutnya atau ke rantai berikutnya. Kita isi dengan double crochet. Di lubang selanjutnya kita membuat single crochet. Kemudian kita ke lubang selanjutnya, kita membuat double crochet. Jadi begitu seterusnya. Satu lubang kita isi dengan single crochet, dan lubang berikutnya kita isi dengan double crochet. Begitu seterusnya sampai rantai yang terakhir. Nah, ini saya sudah sampai rantai yang terakhir. Di rantai terakhir kita membuat single crochet. Nah, setelah seperti ini, kita ambil warna kedua atau kita sebut benang B ya. Kita buat seperti ini. Kita keluarkan dua benang yang di hakpen. Kemudian kita selipkan benang warna A. Kita buat rantai. Benang A kita arahkan ke kanan. Kemudian kita buat satu rantai lagi. Lalu balik. Kita ke lubang berikutnya. Di lubang berikutnya kita membuat single crochet. Jadi di baris sebelumnya ini adalah double crochet. Nah, di atas double crochet ini kita isi dengan single crochet. Kemudian di baris sebelumnya ini adalah single crochet. Sekarang kita isi dengan double crochet. Lubang selanjutnya
kita isi dengan single crochet. Jadi benang A ini kita ikutkan ya, kita ikutkan, diselipkan di rajutan. Lubang berikutnya kita isi dengan double crochet. Selanjutnya single crochet, kemudian double crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini saya sudah sampai di lubang yang terakhir. Di lubang yang terakhir kita membuat double crochet. Setelah seperti ini, kita ambil benang A, kemudian kita keluarkan 2 benang yang di hakpen. Benang B kita selipkan seperti ini, lalu kita buat 1 rantai. Kemudian kita balik. Di lubang berikutnya, di sini tidak kita isi karena sudah diganti dengan rantai. Kita ke lubang berikutnya. Di baris sebelumnya, ini adalah single crochet, dan sekarang kita membuat double crochet di lubang tersebut. Benang warna B-nya kita selipkan ya, kita ikutkan merajut. Kemudian kita ke lubang berikutnya, kita isi dengan single crochet. Lalu ke lubang berikutnya kita isi dengan double crochet. Dan lubang berikutnya kita isi dengan single crochet. Lubang berikutnya double crochet. Kemudian lubang berikutnya kita membuat single crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi begitu seterusnya, kita ulangi langkahnya. Kita membuat motif seperti ini sebanyak 56 baris. Nah, ini saya sudah membuat 56 baris motif seperti ini. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita merapikan bagian pinggirnya dengan single crochet. Nah, setelah seperti ini, kita buat 1 rantai, kemudian kita ke lubang yang di sini, kita buat single crochet. Begitu seterusnya ya, kita rapikan semua pinggirannya dengan single crochet sampai kembali ke sini. Saya sudah selesai merapikan bagian pinggirnya dengan single crochet keliling. Kemudian ini kita putuskan benangnya. Kemudian kita buat slip stitch. Lubang yang ini kita lewati, kita ke lubang berikutnya. Kita arahkan hakpen dari belakang seperti ini. Kemudian kita ambil benang yang ini.
Lalu kita arahkan hakpen ke sini, ke bagian bawah ya. Lalu ambil benang yang ini. Nah, jadi hasil slip stitch kita jadi rapi. Sekarang kita akan membuat bagian pinggirnya. Jadi kita hitung dari sini sebanyak 35 lubang. Kemudian kita beri penanda. Dari sisi sebelah kiri juga ya sama. Kita hitung sebanyak 35 lubang. Kemudian kita beri penanda. Dan untuk yang di bagian tengah, jumlah lubangnya menjadi 15. Kita mulai dari sini. Kita buat slip knot. Kita buat satu rantai. Kemudian setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya sampai di saya sudah sampai di penanda. Penandanya kita lepas. Kemudian kita isi dengan single crochet. Lalu buat satu rantai, kemudian balik. Kita ke lubang berikutnya. Di sini kita membuat single crochet. Jadi setiap lubang kita isi dengan satu single crochet. Begitu seterusnya. Dan di bagian ujung nanti kita akan lakukan decrease. Saya sudah sampai di bagian ujung. Di dua lubang yang terakhir ini kita lakukan decrease. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita keluarkan ketiga benang yang di hakpen ini sekaligus. Lalu kita buat satu rantai, kemudian balik. Kita lanjutkan. Setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya. Nanti sisakan 3 lubang yang di akhir ya. Saya sudah sampai di bagian ujung lagi. Di sini kita sisakan 3 lubang. Kemudian di 2 lubang yang ini kita lakukan decrease. Di sini kita lakukan decrease. Dan lubang yang terakhir ini tidak kita isi. Kita langsung membuat satu rantai, kemudian balik. Kemudian setiap lubang kita isi dengan single crochet. Dan di bagian ujung nanti kita lakukan decrease. Ini saya sudah sampai di ujung. Di 2 lubang yang terakhir kita lakukan decrease. Kemudian buat satu rantai, lalu balik. Kemudian setiap lubang kita isi dengan satu single crochet.
begitu seterusnya. Dan di bagian sini kita sisakan 3 lubang ya. Saya sudah sampai di bagian ujung. Di sini kita menyisakan 3 lubang yang di akhir. Kemudian 2 lubang yang ini kita lakukan decrease. Kita lakukan decrease single crochet, caranya seperti ini. Kemudian lubang yang terakhir tidak kita isi. Kita lalu membuat satu rantai, kemudian balik. Selanjutnya setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya. Dan di bagian ujung nanti kita akan lakukan decrease. Saya sudah sampai di ujung lagi. Di 2 lubang yang terakhir ini kita lakukan decrease. Kemudian kita buat satu rantai, lalu balik. Kemudian setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya. Dan di bagian akhir kita sisakan 3 lubang. Saya sudah sampai di bagian akhir. Di sini kita punya 3 lubang. Kemudian 2 lubang kita lakukan decrease. Dan lubang yang terakhir tidak kita isi. Lalu kita buat satu rantai, kemudian balik. Kemudian setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya. Dan di bagian ujung akan kita lakukan decrease. Ini saya sudah sampai di bagian akhir lagi. Di 2 lubang yang terakhir ini kita lakukan decrease. Kemudian kita buat satu rantai, putuskan benangnya. Nah, jadi kita membuat sebanyak 8 baris ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan ke bagian tengah. Oh ya, kita jangan sampai salah ya ketika memulainya. Jadi kita ambil motif yang ini. Nah, jadi kita ambil sisi di sebelah sini untuk memulai. Kita mulai dari sini. Kita buat slip knot. Kita buat satu rantai. Kemudian setiap lubang kita isi dengan single crochet. Ini lubang yang terakhir. Kemudian kita buat satu rantai, kemudian balik. Kita ke lubang berikutnya. Kita mulai dari sini. Setiap lubang kita isi dengan single crochet. Di sini di 3 lubang yang terakhir
2 lubang kita lakukan decrease. Dan lubang yang terakhir tidak kita isi. Kemudian kita buat satu rantai, lalu balik. Kita ke lubang berikutnya. Bukan yang ini ya, tapi di sini. Kita buat single crochet. Kita sisakan 3 lubang. 1, 2, 3. Kemudian 2 lubang ini kita lakukan decrease. Dan lubang yang terakhir tidak kita isi. Kemudian kita buat satu rantai, kemudian balik. Kita mulai di lubang yang ini. Kita isi dengan single crochet. Setiap lubang kita isi dengan single crochet. Kita sisakan lagi 3 lubang, dan di 2 lubang yang di sini kita lakukan decrease. Sementara lubang yang terakhir tidak kita isi. Lalu kita buat satu rantai, kemudian balik. Kita ulangi langkahnya. Kita mulai di sini. Kita isi dengan single crochet. Di sini kita punya 3 lubang terakhir, kemudian 2 lubang kita lakukan decrease. Sementara lubang yang terakhir tidak diisi. Kita buat lagi satu rantai, kemudian balik. Caranya sama ya. Dua lubang yang ini kita lakukan decrease. Kemudian lubang yang terakhir tidak kita isi. Kemudian kita buat satu rantai, lalu balik. Di lubang berikutnya kita isi dengan single crochet. Lalu 2 lubang berikutnya kita lakukan decrease. Dan lubang yang terakhir tidak kita isi. Kemudian buat satu rantai, lalu balik. Di sini kita isi dengan single crochet. Lalu buat satu rantai, putuskan benangnya. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat di sisi sebelah kirinya. Caranya sama dengan yang di sebelah kanan. Jadi yang decrease 2 lubang terakhir adanya di sisi sebelah sini, dan yang decrease 3 lubang terakhir di sebelah sini. Kita buka penandanya. Kita buat slip knot. Kita buat satu rantai. Kemudian setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya sampai di lubang yang terakhir.
Ini lubang yang terakhir. Kemudian kita buat satu rantai, lalu balik. Kita mulai di lubang yang berikutnya. Kita isi setiap lubang dengan single crochet. Begitu seterusnya. Kemudian kita sisakan 3 lubang yang terakhir. Ini saya sudah menyisakan 3 lubang yang terakhir. Kemudian 2 lubang yang ini kita lakukan decrease single crochet. Dan lubang yang terakhir tidak kita isi. Kemudian kita buat satu rantai, lalu balik. Kita mulai di lubang berikutnya. Kita isi setiap lubang dengan single crochet. Begitu seterusnya. Dan kita sisakan 2 lubang yang terakhir. Saya sudah sampai di bagian akhir. 2 lubang yang terakhir ini kita lakukan decrease. Kemudian buat satu rantai, lalu balik. Kita mulai di lubang yang ini. Setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya. Dan di bagian akhir sebelah sini kita sisakan 3 lubang. Ini saya sudah menyisakan 3 lubang terakhir. Kemudian 2 lubang kita lakukan decrease. Dan lubang yang terakhir tidak kita isi. Lalu kita buat satu rantai, kemudian balik. Jadi begitu seterusnya ya teman-teman. Caranya sama. Di sisi sebelah sini, di bagian akhir kita sisakan 3 lubang dan 2 lubang kita lakukan decrease. Lubang terakhir tidak diisi. Sementara sisi di sebelah sini yang dekat dengan bagian atas tas ini kita lakukan decrease di 2 lubang yang terakhir. Kita lakukan sebanyak 8 baris. Dan ini kita sudah membuat sebanyak 4 baris ya. Jadi kita buat 4 baris lagi. Ini saya sudah selesai membuat pinggirannya. Jadinya seperti ini. Di sisi yang satunya juga sama. Selanjutnya kita akan mencetak ya. Jadi kita ambil busa ati. Seperti ini busa atinya. Ini saya menggunakan yang 2 mili. Nah, cover rajutannya kita letakkan seperti ini. Nah, ini kemudian kita gunting mengikuti rajutannya. Sini juga. Busa ati ini untuk innernya ya. Jadi nanti tas rajutan kita hasilnya rapi. Jadi bagus ya. Kemudian untuk puringnya, ini saya menggunakan bahan sweat. Ini juga kita cetak seperti ini. Di bagian ujung sebelah sini kita lebihkan sekitar 2 cm. Nah, seperti ini ya. Nanti ini kita lebihkan agar bagian ini nanti bisa kita lipat. Untuk sleting ya, nanti untuk resleting seperti itu. Selanjutnya ini pinggirannya kita satukan. Kita menjahitnya seperti ini ya. Ini bagian luar, ini bagian dalam.
Nah, kita menyatukannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita satukan dengan slip stitch. Kita mulai dari sini. Kita buat satu rantai. Kita buat satu rantai, kemudian kita buat slip stitch. Kita ke sini, ya begitu seterusnya ya. Kita satukan dengan menggunakan slip stitch. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Begitupun sisi yang satunya. Dan cara menjahit innernya sama ya, seperti itu. Kita satukan. Nah, ini saya sudah selesai menyatukan kedua bagian pinggiran ini. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita balik. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagian tutupnya. Kita hitung 3 dari sini. 1, 2, 3. Kita mulai di sini. Kemudian di sisi satunya lagi kita hitung juga 3. 1, 2, 3. Kita beri penanda di situ. Kita buat slip knot. Kemudian kita mulai di sini. Kita buat satu rantai. Kemudian setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya sampai di penanda. Ini saya sudah sampai penanda.
Kita buat single crochet di sini. Kemudian kita buat satu rantai, lalu balik. Kita mulai di lubang yang ini. Kemudian setiap lubang kita buat single crochet. Begitu seterusnya. Jadi kita membuat single crochet bolak-balik ini sebanyak 24 baris. Sudah selesai membuat single crochet bolak-balik sebanyak 24 baris. Kemudian kita akan merapikan bagian pinggirnya dengan single crochet. Jadi kita membuat single crochet keliling ke sini, kemudian ke sini, langsung memutar sebanyak 2 kali. Dan di setiap sudut kita isi dengan 2 single crochet. Saya mulai dari sini. Kita buat satu rantai. Kemudian kita ke lubang berikutnya. Kita buat single crochet. Jadi begitu seterusnya, kita rapikan bagian pinggirnya ini sebanyak 2 putaran. Ini saya sudah selesai merapikan bagian pinggirnya dengan single crochet sebanyak 2 putaran. Jadi yang baris pertama di setiap ujung kita isi dengan 2 single crochet, tapi di baris keduanya enggak ya. Jadi satu lubang satu single crochet. Kemudian ini tinggal kita kasih innernya yang tadi kita cetak ya. Nah seperti ini sudah dijahit. Kemudian untuk bagian tutupnya ini kita kasih puring. Jadi saya buat puring seperti ini. Bagian belakangnya kita beri kain keras. Kemudian kita pasangkan magnetnya di tengah. Nah ini kita cari tengahnya, lalu dilubangi ya kecil, kemudian pasangkan magnetnya seperti ini. Nanti ini untuk bagian belakang. Cara memasangnya nanti bagian tutup dulu, kita lipat seperti ini. Belakangnya kita kasih lem seperti itu ya. Baru kita masukkan inner yang sudah kita buat tadi, kemudian dijahit. Nah ini saya sudah selesai memasangkan puringnya, jadinya seperti ini. Ini dalamnya seperti ini. Untuk talinya teman-teman bisa lihat video saya yang lain ya, cara membuat tali. Ini saya hanya membuat dengan slip stitch. Jadi tas ini cukup untuk menyimpan handphone dan benda-benda kecil yang lain. Ya. Ini saja sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share jika teman-teman rasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain.
Jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.